Berikutnya teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar bersama, sudah mendengar mengenai pentingnya asuransi jiwa, yes. Terus bagaimana bekerjanya untuk jenis asuransi unit link. Bahkan tadi kita juga sudah mendengar terkait dengan klaim, ya seperti apa sih klaim agar bisa disetujui atau dibayarkan dari manfaat asuransi yang teman-teman saat ini miliki. Nah, saat ini kita akan melakukan sesi talk show, yang ini juga tidak kalah luar biasa untuk hari ini. Yang akan hadir adalah Ibu Miliana Martin, seorang woman trainer, praktisi asuransi, top of the table member, dan juga MDR teacher. Nah, langsung saja kita beri tepuk tangan sangat luar biasa untuk Ibu Miliana Martin dengan cerdas finansial dan menjadi berdampak. Silakan, Bu Miliana. Oke, terima kasih Pak Firman. Sekali lagi saya sapa ya, semangat pagi buat teman-teman pelajar dan mahasiswa semuanya. Tak kenal maka tak sayang ya, perkenalkan nama saya adalah Miliana, saya adalah praktisi asuransi. Nah, sebelum saya menjadi praktisi asuransi, saya bekerja sebagai seorang dosen. Jadi di sini kalau misalnya banyak kali teman-teman pelajar dan mahasiswa, saya jadi teringat dulu waktu saya menjadi seorang dosen ya. Dan terus gimana kok jadi dosen jadi agen asuransi gitu ya, atau praktisi asuransi. Nah, singkat cerita tuh kita tuh mengalami namanya fase kehidupan gitu. Waktu saya akhirnya menikah dan kemudian punya anak, saya mulai berpikir ya antara idealismenya saya pengen terus menjadi seorang dosen, tapi saya juga ingin bisa mengurus anak saya, pengen balance life lah istilahnya gitu kan. Dan akhirnya saya diajak oleh suami saya yang pada waktu itu dia bekerja di perusahaan asuransi dan dia berkata seperti ini, Milih, gimana kalau kamu kerja aja sebagai seorang agen asuransi? Nah, terus terang 18 tahun yang lalu ketika saya join ke dalam industri asuransi, saya punya image yang sangat negatif terhadap profesi agen asuransi. Saya merasa bahwa, aduh kalau jadi agen asuransi itu kan sales ya, nawar-nawarin orang, maksa-maksa. Kita aja juga kalau ditawar-tawarin orang dan dipaksa-paksa nggak suka gitu kan ya. Dan saya berpikir bahwa saya tidak mau tuh jadi seorang seperti itu. Nah, tapi suami saya dia bilang seperti ini, sebenarnya jadi agen asuransi itu mirip dengan kalau jadi sebagai dosen. Miripnya apa? Miripnya adalah kalau sebagai dosen kita memberikan edukasi kepada mahasiswa. Nah, sebagai agen asuransi, kamu memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kalimat itulah yang klik buat saya, karena saya melihat kemiripan antara pekerjaan saya sebelumnya sebagai seorang dosen dengan sebagai seorang agen asuransi, yaitu sama-sama memberikan edukasi. Dan hari ini, ya saya sudah 18 tahun berkarya sebagai praktisi asuransi, sebagai womanpreneur. Womanpreneur itu artinya sebagai entrepreneur, di mana kalau dulu sebelumnya waktu saya menjadi seorang dosen, saya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terikat dengan waktu jam kerja. Tetapi sebagai womanpreneur di dalam dunia asuransi, tidak ada ikatan jam kantor, sehingga segala sesuatunya menjadi lebih leluasa. Dan itu menjadi suatu hal yang membuat saya sangat membahagiakan ya, karena itu adalah hal yang priceless, di mana saya bisa mendampingi anak saya juga masih bisa tetap berkarya. Nah, hari ini saya ingin sekali men-sharingkan pada teman-teman semuanya tentang bagaimana generasi-generasi kalian juga bisa menjadi generasi yang cerdas finansial dan bagaimana juga menjadikan hidup kita bukan cuma sekedar sukses buat diri sendiri, tetapi sukses yang bisa juga memiliki dampak. Ya, saya sharingkan ya, saya share screen ya teman-teman semuanya. Oke. Saat ini saya juga sudah 13 tahun MDRT member ya. MDRT itu apa? Jadi kalau di dalam industri asuransi sebagai profesi agen asuransi, nanti teman-teman pelajar dan mahasiswa apabila kelak kalian nanti masuk ke dalam industri asuransi, maka kalau mau menjadi seorang agen asuransi yang levelnya internasional, artinya diakui secara internasional, maka punya satu sebutan asosiasi namanya MDRT, Million Dollar Round Table. Saya juga bingung ya kenapa namanya Miliana dan kemudian menjadi Million Dollar Round Table. Mungkin ayah saya pada waktu dulu memberikan nama kepada saya, dia sudah punya visi kali ya bahwa seorang Milly nanti kelak akan menjadi Million Dollar Round Table Lady gitu ya. Nah, itu satu hal yang buat teman-teman bisa ingat dengan gampang ya buat nama saya harus ada jembatan keledainya kan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua di sini juga untuk melihat kehidupan kita semua ya. Di saat ini kalian masih menjadi pelajar, menjadi mahasiswa, menjadi generasi Z, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, kalianlah yang akan memimpin bangsa ini. Dan pada saat ini kalian di dalam usia mungkin 15 tahun, 18 tahun, atau 20 tahun gitu ya, apa sih yang kalian bisa lihat dalam kehidupan kalian? Nah,
satu hal yang saya sangat terinspirasi dari salah satu video atau satu film ya 2019 itu ada film judulnya Say I Love You. Itu adalah film yang menggambarkan kehidupan daripada anak-anak dari sekolah Selamat Pagi Indonesia di Malang. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa kalau kita memang mau menjadi seorang yang sukses gitu ya, meskipun kita ini adalah masih kecil atau masih juga pelajar, karena Selamat Pagi Indonesia itu sekolah itu adalah sekolah yang sebenarnya ya dalam tanda kutip tuh digambarkan dalam film itu tuh sekolah gratis ya, sekolah yang ya kurang mampu lah gitu, orang-orang yang kurang mampu yang bisa yang disekolahkan ke sana. Jadi misalnya anak tukang sampah gitu ya, anak tukang bangunan gitu, yang ibaratnya dalam tanda kutip ada loser gitu kan, orang tuanya yang anak-anaknya dimasukin ke sana. Nah, kemudian mereka berkata bahwa ya kita ini memang adalah orang-orang yang dalam tanda kutip miskin ya kan, berasal dari keluarga yang miskin. Apa yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita kerjakan? Tetapi di sekolah Selamat Pagi Indonesia itu dalam film itu ya justru digambarkan bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sukses. Mereka juga bisa menjadi orang yang berkarya. Dengan catatan mereka bisa melakukan 5 hal ini. Yang pertama adalah big dream. Punya impian yang besar. Boleh nggak kita bisa memiliki impian yang besar? Boleh. Sangat-sangat boleh. Karena mimpi itu gratis. Jadi ini tolong digarisbawahi ya. Mimpi itu gratis. Jadi mimpilah yang besar. Impian kalian misalnya mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, silakan. Mau jadi pengusaha yang sukses, silakan. Karena mimpi itu gratis ya. Kemudian big hope. Punyalah satu harapan yang besar. Meskipun keadaan sekarang, apa iya bisa saya jadi menteri? Apa iya saya bisa jadi gubernur? Apa iya saya bisa jadi pengusaha sukses? Kayaknya saya nggak pinter-pinter amat di sekolah. Nah, satu hal ya, kita harus bisa punya big spirit, big action, dan big success. Nah, ini life stages yang tadi dijelaskan oleh Bu Nina, saya tidak berpanjang lebar, tetapi gambaran ini menunjukkan bahwa kita semua lahir dari sejak bayi, kemudian besar, seperti sekarang ya, kalian menjadi seorang mahasiswa, pelajar, dan kemudian nanti pengen cepat-cepat kerja. Kalau udah kerja pengen cepat-cepat cari pacar ya, dan kemudian menikah. Kalau udah menikah pengen cepat-cepat punya anak. Terus kalau udah punya anak pengen cepat-cepat anaknya besar gitu. Seperti kayak saya adalah ibu dari 2 orang anak. Anak saya yang pertama sudah 18 tahun dan saat ini baru saja masuk kuliah di jurusan musik ya di Taiwan. Anak saya yang kedua itu kelas 10, jadi baru saja masuk kelas 1 SMA. Waktu saya masih kayaknya masih teringat ya, mereka tuh masih kecil-kecil, tapi sekarang tiba-tiba mereka sudah SMA dan juga kuliah. Tapi saya juga mulai ubanan ya, saya juga udah mulai keriput ya, thanks to Zoom yang ada filternya, sehingga akhirnya lumayanlah mukanya jadi lebih agak mudaan dikit ya. Nah, tetapi kita akan maju teman-teman terus sampai kita akannya tua dan kemudian satu saat nanti kita akan meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, apa sih makna kehidupan kita? Apakah kita hanyalah seorang yang mampir ke dalam dunia ini, yang hanya lahir, besar, tua, dan meninggal? Atau kita ingin sekali hidup kita menjadi hidup yang berdampak? Satu pertanyaan yang teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman memikirkan. Apa yang teman-teman ingin lakukan dalam hidup teman-teman? What do you want to do before you die? Ya. Nah, ini adalah impian saya pada waktu dulu saya memang jadi seorang dosen di UPH. Fotonya tahun 2019, tapi bukan tahun 2019 saya jadi dosennya. Saya jadi dosen itu tahun 1997, ya jauh sebelum kalian lahir, sampai tahun 2005. 8 tahun saya menjadi seorang dosen. Pada waktu itu lulus kuliah langsung jadi dosen. Karena itu cita-cita saya. Dari sejak kecil saya mau jadi guru. Dan akhirnya dapat kesempatan jadi dosen itu kayaknya menurut saya udah yang paling tinggi ya. Jadi saya juga kepikirnya one day saya juga ingin menjadi seorang S3, jadi doktor, profesor gitu kan ya. Tapi kemudian di tengah jalan dalam tadi life stages ya, kehidupan itu ya cita-cita saya yang maunya jadi guru ataupun dosen itu kandas ya. Kandasnya kenapa? Ya karena setelah saya punya anak, saya mulai di dalam realita. Tadi kan saya mengajak kita semua untuk apa? Punya big dream kan, punya impian yang besar. Saya juga punya impian besar, jadi profesor gitu kan, jadi dokter ya, jadi punya S3, punya gelar dan sebagainya. Tetapi kemudian kadang-kadang kita masuk ke dalam sebuah realita kehidupan. Realitanya apa? Realitanya pada waktu itu saya punya anak yang saya juga bagaimana caranya saya juga tetap bisa melanjutkan pekerjaan saya sebagai seorang dosen, karena jam 7 pagi saya sudah harus ada di kampus, sementara jam 5 pagi saya sudah harus keluar dari rumah. Saat itu saya tidak bisa nyetir, jadinya saya harus naik angkot, nyambung lagi bus, itu angkot lagi, jadi 4 kali ganti lah gitu kan ya. Nah, pada waktu itulah akhirnya saya menjadi realistis bahwa
sepertinya saya harus dalam tanda kutip nih ya meninggalkan idealismenya saya menjadi seorang dosen dan kemudian ya end up sebagai seorang agen asuransi. Ya, honestly sih ya teman-teman ya, pada waktu awal-awal menjadi agen asuransi, meskipun suami saya bilang, ya ini kan mirip loh antara sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang agen asuransi. Tapi entah kenapa saya merasa saya lebih gengsi dan lebih apa ya, saya merasa lebih proud ya, lebih bangga kalau ada orang nanyakan, Mili kamu kerjanya apa? Saya jadi dosen. Ih keren amat ya, masih muda jadi dosen. Pada waktu itu saya umur 28 tahun. Tapi kalau misalnya, Mili kamu kerjanya apa? Jadi agen asuransi. Aduh, kayaknya gimana ya, 18 tahun yang lalu tuh tahun 2004 orang tuh masih memandang profesi agen asuransi itu sebelah mata, termasuk saya juga begitu ya. Kayaknya nanti bakalan ditawarin asuransi nih, minggirnya minggir gitu ya. Jadi mereka mungkin agak segera ingin menjauh. Jadi saya itu punya perasaan gimana ya, bad image terhadap diri saya, image problem lah kalau menurut saya terhadap profesi agen asuransi. Moga-moga kesini generasi Y, generasi Z seperti kalian, mereka juga, kalian bisa punya image yang jauh lebih baik ya terhadap industri asuransi, baik profesinya, baik produknya juga. Nah, singkat cerita teman-teman semuanya, setelah saya akhirnya menjadi seorang agen asuransi, ternyata agen asuransi itu pekerjaan yang sangat luar biasa yang tadi saya katakan ya, waktunya bebas, lalu kemudian dan ternyata sih bisa dapat hadiah jalan-jalan sampai ke luar negeri ya. Itu semuanya dapat dari asuransi sampai keliling 5 benua ya, semuanya sudah saya puterin semua. Roma sudah 3 kali, Italia juga udah 3 kali rasanya ya. Itu semua saya dapatkan dari industri asuransi. Nah, tetapi dalam kehidupan kita itu kita selalu ingin maunya more and more kan ya, pengennya big dream dan big dream dan big dream. Saya juga punya big dream. Big dreamnya apa? Big dreamnya Miliana tuh apa sih? Nah, karena sudah kandas jadi impian jadi seorang dosen. Oh ya, foto ini tahun 2019 diambil ketika waktu 2019 saya diundang sebagai dosen tamu untuk memberikan ceramah kepada mahasiswa-mahasiswa baru ya tentang pentingnya bagaimana kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan bagaimana kita bisa menjadi sukses di dalam dunia kerja. Nah, inilah big dream-nya saya yang pernah saya tulis tahun 2014. Nah, ini fotonya agak luntur-luntur dikit ya. Kenapa? Karena sebenarnya pada waktu itu kita lagi ada event di kantor saya dan kemudian kita di puncak. Biasanya kalau udah malam terakhir ya, eventnya kan udah event yang klimaks kan. Ayo kita masing-masing coba tulis di foto keluarga kita masing-masing sudah disuruh sih bawa foto ya, yang isinya foto keluarga. Ya udah, ukuran dompet ya udah ukuran dompet. Kemudian coba dituliskan di situ dream-nya kamu, apa yang menjadi impian kamu. Tulis aja, nggak usah pikir bisa nyampe nggak bisa nyampe-nya. Tulis aja, pokoknya big dream. Terus saya pikir, apa ya menjadi big dream-nya saya? Saya mau putus, akhirnya saya tulis, saya mau jadi TOT. Nah, apa tuh TOT? Kalau MDRT itu Million Dollar Round Table, itu adalah penghargaan untuk internasional. Tapi di dalam penghargaan internasional itu ada 3 level ya, levelnya MDRT, next levelnya lebih tinggi lagi ada yang namanya tuh Court of the Table, itu syaratnya 3 kali lipatnya MDRT, dan yang paling tinggi ada yang namanya Top of the Table, yaitu syaratnya harus mencapai 6 kali target MDRT. Jadi pada waktu itu saya merasa gini, saya kepengen deh tulis aja dreamnya menjadi TOT, itu jauh banget sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa, namanya kan itu gratis. Kemudian yang kedua, saya mau tulis sebagai Agency of the Year. Itu jadi misalnya kalau kayak di company itu kita punya yang namanya tuh kayak nominasi yang menjadi nomor 1 tahun tersebut siapa gitu kan ya. Yang ketiga saya pengen tulis buku nih. Nah, dengan background saya sebagai seorang dosen, saya kepikir bagaimana saya juga ingin bisa menulis buku. Dan yang keempat, saya mau jadi pembicara internasional. Saya mau jadi pembicara internasional yang di level panggungnya MDRT, di mana MDRT itu adalah tadi ya di asosiasi internasional. Mereka punya annual meeting atau meeting pertemuan tahunan dihadiri oleh seluruh agen-agen asuransi dari seluruh dunia. 70 negara akan berkumpul. Nah, saya mau tuh jadi pembicara di situ, di panggung yang besar. Nah, ini adalah impian yang menurut saya tuh gila banget ya. Nggak apa-apa, menurut saya sih nggak ada yang satu hal yang mustahil, karena yang terpenting adalah kita bisa punya keberanian, big dream, and big hope, big spirit gitu kan ya. Ini impiannya saya tulis tahun 2014 dan saya selalu taruh di dalam dompet saya. Makanya tuh gara-gara saya taruh di dalam dompet saya, akhirnya jadinya tulisan ballpoint-nya meler-meler ya seperti itu ya. Tapi teman-teman ya encouraging-nya adalah nanti saya akan ceritakan bagaimana impian saya satu persatu itu akan terwujud ya. Tapi sebelum menuju ke impian itu, saya mengalami seperti tadi apa yang dialami oleh Ibu Nina, hidup itu uncertain. Saya juga mengalami seperti itu, di mana tahun 2017 ternyata saya itu terkena kanker. Nah, sebagai seorang praktisi asuransi yang selama ini mengedukasi kepada masyarakat ya,
tentang pentingnya punya asuransi. Kalau sakit nanti ada yang bayarin gitu kan ya. Pentingnya punya asuransi. Nanti kalau meninggal nanti bisa ada memberikan warisan tertentu kepada anak cucu kita. Nah, itu adalah lagunya saya yang selama ini saya selalu nyanyikan kepada orang-orang di sekitar saya, pada klien-klien saya, ayo kamu harus punya asuransi, ayo kamu harus punya asuransi. Nah, tetapi ketika resiko kehidupan itu terjadi kepada diri saya sendiri, dan dokter mengatakan bahwa benjolan yang ada di leher saya itu adalah ganas, dan itu adalah kanker dan harus segera dioperasi. Rasanya tuh kayak dunia tuh berputar ya. Berputar atau berhenti ya. Pokoknya dunia itu pokoknya sampai buat saya jungkir balik sampai saya merasa gini, ini saya masih bisa continue living apa enggak ya? Saya masih bisa menyaksikan anak-anak saya itu besar atau tidak? Saya masih bisa bersama-sama dengan suami saya atau tidak? Jangan-jangan saya juga akan segera mati gitu. Karena katanya kalau orang terkena kanker, kayaknya within 5 years itu biasanya akan meninggal gitu ya, tinggal tunggu waktu saja. Nah, inilah masa-masa seperti itulah masa-masa saya sangat-sangat galau, saya sangat-sangat sedih, saya sangat-sangat down banget, boro-boro mikir impian-impian yang tadi itu ya, tapi bagaimana kehidupan saya yang saat ini aja itu yang perlu saya pikirkan gitu kan. Saya mesti ke dokter mana? Kalau operasi sama siapa? Rumah sakitnya yang mana gitu kan ya? Berapa biaya dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam semuanya itu satu hal yang memberikan pada saya peace in mind adalah saya ada asuransi. Sehingga seluruh biaya yang akan dikeluarkan, saya tidak usah khawatir. Kenapa? Karena ada asuransi. Nah, itulah yang gimana saya merasakan apa yang namanya itu the miracle of insurance ya. Jadi the miracle of insurance itu happen in my life ketika saya sendiri menjadi seorang penerima manfaat daripada asuransi. Yang saya beli sendiri dan yang saya katakan sendiri kepada orang-orang di sekitar saya, tapi I am the beneficiary of my own policy gitu kan ya. Itu terjadi di Februari 2017. Dan saat itu, teman-teman semuanya, sekali lagi seperti tadi saya katakan ya, asuransi itu memberikan saya peace in mind secara financially, karena pada waktu itu semua biaya pengobatan di rumah sakit itu terbayar, nol tagihan, tidak ada biaya yang perlu saya keluarkan. Sehingga saya bisa fokus kepada pengobatannya. Dan bukan cuma itu, asuransi itu ada beberapa macam, teman-teman. Ada asuransi kesehatan, itu untuk menggantikan semua biaya rumah sakit. Ada lagi namanya asuransi sakit kritis. Nah, apa itu asuransi sakit kritis? Asuransi sakit kritis adalah asuransi yang akan membayarkan pada kita sejumlah uang sekaligus ya lump sum yang dibayarkan pada saat kita terkena penyakit kritis. Nah, saat itu saya terkena kanker, meskipun saat itu stadium 2 ya, tapi ya itu sudah namanya kanker penyakit kritis. Sehingga selain daripada uang hospital yang dibayarkan ya, maka saya mendapatkan sejumlah uang yang lump sum ya, kita bilang uang sekaligus. Yang nilainya buat apa? Yang nilainya ini adalah untuk bisa menjamin income yang terhilang pada saat misalnya kita dalam keadaan pemulihan. Dan benar teman-teman, saat itu memang tentu saja sih tidak bisa langsung bekerja karena saya butuh pemulihan atas luka operasi saya di leher. Saya juga malu keluar. Kenapa? Karena ada guratan di leher ya, apalagi buat perempuan kan ya. Saya harus selalu pakai shawl, terus kemudian suara saya juga lemah, nggak seperti kayak sekarang gitu kan. Ngomong juga pelan-pelan, sepertinya juga jadi nggak pede lah. Itu sebabnya mengapa butuh waktu buat saya seperti sekitar 5 atau 6 bulan untuk saya akhirnya tidak lagi mengerjakan profesi saya sebagai praktisi asuransi. Saya istirahat di rumah, saya fokus pada pemulihan kankernya saya. Nah, dari uang asuransi yang saya dapatkan itu, yang tadi saya bilang lump sum itu, teman-teman, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya membayarkan semua hutang cicilan saya di bank. Nah, tadi kan ada life stages ya. Biasanya di dalam life stages itu ketika sudah bekerja atau nanti sudah menikah, punya anak, kita pasti akan berpikir untuk bagaimana kita mencicil. Ya, cicilan itu suatu hal yang wajar. Misalnya mencicil rumah, mencicil mobil misalnya, atau mencicil ya kalau sekarang malah mencicil di Topet juga bisa cicilan ya. Tapi itu cicilan konsumtif. Harus bisa punya cicilan yang produktif seperti misalnya rumah ya. Saya mencicil beberapa properti yang saya pikir itu buat investasi saya. Tapi dengan saya punya uang asuransi, maka saya bisa pay off seluruh debt-nya saya atau seluruh cicilan saya. Cicil itu nggak main-main ya teman-teman ya. Saya mencicil itu 15 tahun. Jadi baru jalan separuh ya, baru jalan 7 tahun. Kalau bukan karena uang asuransi, saya masih harus terus-menerus mencicil sampai umur saya 55 tahun loh. Ya kan? Tapi dengan adanya uang asuransi, saya become debt free. Nah,
kayak apa tuh rasanya ya debt free? Debt free itu yang tadinya itu punya cicilan, tapi sekarang tiba-tiba debt free itu ya rasanya seneng banget pastinya kan. Jadi merasa kayaknya financial freedom banget gitu kan ya. Dan yang berikutnya adalah asuransi itu adalah dream keeper. Saat itu anak saya masih SMP dan SD ya. Saya punya harapan nanti kelak mereka kuliah itu bisa sampai kuliah ke luar negeri. Nah, saya pikir dengan keringat, air mata, keluh lelahnya saya harus mengumpulkan uang dong untuk anak saya kuliah ke luar negeri. Tetapi dengan adanya uang asuransi yang dibayarkan kepada saya pada waktu tahun 2017 kemarin, maka uang tersebut saya simpan ke dalam bank, ya saya berikan dolar. Buat apa? Untuk my children education fund. Tiba-tiba uang kuliah anak saya sudah terpelihara, sudah terprotek. So that is the beauty of insurance, teman-teman. Insurance give me financial peace in mind, memberikan juga kepada saya keleluasaan untuk saya akhirnya juga bisa melanjutkan kehidupan saya tanpa harus ada beban hutang, sekaligus juga bisa menjamin akan impian-impian ke depan. Nah, itulah benefit insurance. Maka ya, buat teman-teman semua di sini generasi Z ya, perlu memiliki sebuah mindset untuk namanya smart insurance planning. Dari sekarang, smart insurance planning. Kalau sekarang mungkin kalian berpikir, wah, yang bayarin saya, siapa yang bayar? Saya juga tidak punya uang untuk membayarkan. Tanyalah kepada orang tua kalian. Mama, papa, ya ayah, ibu, saya punya asuransi apa enggak sih? Asuransi pendidikan ya, atau asuransi buat nanti menikah, ya kan? Misalnya ada uang yang nanti pada waktu menikah dicairkan gitu kan? Atau misalnya pada saat kita sakit ada yang membayarkan, jangan sampai pada waktu anaknya sakit atau kitanya sakit, maka orang tua kita mengalami kesulitan. Klien saya yang paling muda yang terkena kanker itu usianya 19 tahun. Dia baru saja kuliah tingkat 2 di Untar, jurusan arsitek, dan dia terkena kanker getah bening ya. Jadi ada benjolan juga di lehernya, tapi kemudian menyebar, dan kemudian dia harus kemo, dan kemo. Nah, bayangkan jika tidak ada asuransi. Jadi perlu nggak asuransi buat anak-anak muda? Sangat perlu, dari sejak kecil pun diasuransikan. Itulah sebabnya usia yang bisa diasuransikan adalah usia dari sejak bayi sampai nanti usia tua ya. Kalau single butuh asuransi nggak? Perlu ya, misalnya kalau nanti kelak udah bekerja ya kan, belum menikah, perlu nggak berasuransi? Perlu, karena pada saat single kita perlu asuransi supaya pada saat kita sakit ada yang membayar. Jangan sampai merepotkan orang tua kita yang sudah semakin tua tentunya kan ya. Pada saat nanti kalian menjadi menikah dan menjadi orang tua dengan anak-anak kecil sebagai young parent, perlu nggak asuransi? Sangat perlu. Kenapa? Kalian anaknya masih kecil-kecil. Nah, saya baru sekitar 2 hari yang lalu ya, saya dihubungi sama satu teman saya. Dia bilang, Mili, teman aku mau jadi agen asuransi. Oh, kenapa? Ya, soalnya dia itu umur 38 tahun, punya 4 anak, dan baru saja ditinggal suaminya ya. Pada saat bulan Juli kemarin suaminya meninggal karena jantung, bukan karena COVID ya, tapi karena jantung tiba-tiba langsung meninggal dunia. Dan dia menjadi janda di usia 38 tahun dengan 4 anak, anaknya yang paling kecil baru umur 2 tahun. Nah, can you ever imagine ya, kalau misalnya menjadi orang tua, kemudian ditinggalkan pasangannya, harus bisa menanggung beban finansial. Nah, itulah makanya pentingnya asuransi. Kalau menjadi punya asuransi, maka kita bisa melanjutkan kehidupan dan kita bisa terproteksi kehidupan kita. Menjadi older parents, perlukah asuransi? Sangat perlu pada saat kita menjadi older parents. Seperti kayak saya sudah mulai masuk dalam fase older parents, di mana anak saya sudah ada yang kuliah. Ya, maka menjadi parents seperti saya, ya sakit penyakit sudah mulai muncul. Even saya sendiri pun sudah terkena penyakit jauh sebelum saya menjadi older parents ya. Nah, pada saat jadi empty nester nih, sudah misalnya anak-anak sudah menikah atau anak-anak sudah kerja, perlu nggak asuransi? Sangat diperlukan. Kenapa? Pada saat itulah justru potensi sakit yang kayak tadi kanker lah, jantung lah akan semakin besar. Siapa yang akan mengurus gitu kan? Masakah harus dibebankan resikonya itu kepada anaknya? Nah, jadi asuransi itu is a very beautiful product. Nah, tapi banyak orang yang mungkin belum bisa melihat the beauty-nya until they see the benefit. Ya, oleh karena itu saya ingin sekali mendorong teman-teman generasi milenial, generasi Z ya, pada saat ini untuk kalian juga bisa cerdas berasuransi. Hidup yang berdampak. Apapun profesi kalian, nanti kalau kalian misalnya mau jadi dokter atau menjadi insinyur, pikirkanlah tentang apa yang menjadi hidup yang berdampak hidup bagi masyarakat ya. Sedikit sharing dengan dari saya tadi terkait dengan menjadi impiannya saya gitu ya.
Akhirnya setelah melewati fase kehidupan saya di mana saya mengalami up and down, ya, sakit dan sebagainya, tapi kemudian saya bangkit kembali dan kemudian saya malah justru pencapaian saya di dalam industri asuransi menjadi semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Kenapa? Karena belief-nya saya terhadap produk asuransi dan profesi asuransi itu menjadi sangat strong. Ya, saya sangat believe orang itu sangat membutuhkan asuransi, apalagi di dalam masa pandemi ini, ya kan? 2 nasabah saya meninggal dunia di masa pandemi karena COVID, yang satu umur 69 tahun. Oh, wajar ya 69 tahun ya, tapi jangan salah. Yang satu lagi, yang kedua, usia 30 tahun. Jadi kematian itu bisa terjadi kapan saja. Nah, jadi belief-nya saya menjadi sangat-sangat semakin strong terhadap insurance is a very powerful product yang harus dimiliki oleh setiap orang. Belief-nya saya terhadap profesi asuransi juga menjadi semakin strong yang membuat saya dan mendorong saya untuk akhirnya saya lebih punya satu keberanian lebih dan lebih lagi untuk bisa mengajak orang ayo berasuransi. Dan akhirnya tahun 2019 salah satu cita-cita saya untuk menulis buku akhirnya terwujud, ya. Kemudian impian saya berikutnya lagi yang saya juga pernah tuliskan ini, Before I Die I Want to apa, ini pernah saya tuliskan ya teman-teman ya. Pada waktu itu saya mengikuti acara MDRT Annual Meeting di Philadelphia di Amerika, dan saat itu banyak yang disuruh tuliskan, apa yang mau kamu tulis? Saya tulis apa ya pada waktu itu ya, tahun 2013 ya teman-teman, saya pernah tulis begini. I want to become a role model of MDRT in my country, Indonesia. Satu impian yang sebenarnya buat saya tuh pada waktu itu jauh banget. Kenapa? Karena 2013 itu siapa sih Miliana? Tidak ada yang kenal juga, prestasi juga begitu-gitu aja gitu kan ya. Tapi kemudian karena visi tadi kan, big dream, big hope, big spirit, and big action. Itu yang membuat akhirnya di tahun 2019 kemarin sampai 2021, akhirnya saya bisa dipilih menjadi MDRT Country Chair. Apa tuh MDRT Country Chair? MDRT Country Chair jadi membawahi 60 perusahaan asuransi ada, mendorong semua perusahaan asuransi itu untuk go profesional. Ayo kita menjadi agen asuransi yang levelnya internasional atau MDRT. Nah, impian saya lagi yang tadi saya bilang saya mau menjadi pembicara di main platform gitu ya, terwujud nggak? Satu persatu terwujud. Meskipun dalam keterbatasan saya ya, saya juga bukan orang yang fasih dalam berbahasa Inggris. Kalau generasi-generasi sekarang tuh cacis-cus lah ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu kayaknya suatu hal yang dalam tanda kutip tuh sangat common. Tapi untuk generasi saya, jangan ngomong Mandarin ya, saya meskipun memang mukanya agak-agak Chinese gini nih, memang darah saya Chinese, orang tua saya, kakek saya dari China, tapi orang tua saya sudah lahir di Jakarta, saya completely tidak bisa ngomong Mandarin ya, exactly seperti itu. Tapi generasi anak saya kan udah jauh lebih better ya, karena sudah dibuka kan Mandarin sebagai satu language yang bisa dipelajari di sekolah. Zaman saya dulu kan ya pemerintahan kita seperti itu ya, di mana pada waktu itu Mandarin itu tidak boleh, tidak allow untuk diajarkan, sehingga ya saya muka Chinese tapi saya tidak bisa speak dalam bahasa Mandarin at all. Saya belajar bahasa Inggris, tapi Inggrisnya juga pas-pasan sih, nggak dibilang gimana-gimana banget ya. Tapi saya memaksa diri saya untuk saya akhirnya kursus lagi bahasa Inggris 6 bulan, tahun 2019 ya, 2018 saya kursus bahasa Inggris, di mana saya kursus bahasa Inggris itu intensif untuk saya bisa menjadi pembicara, jadi level internasional. Dan akhirnya satu persatu kesempatan-kesempatan yang saya dapatkan yaitu baik di Asia maupun juga sampai di luar Asia itu ada ya, saya menjadi pembicara, baik di ini adalah list nama-nama tempat di event-event di mana saya diundang jadi pembicara, baik itu di Amerika, di Singapura, di India, di Manila. Ini tentunya kalau kita lihat tahun 2020 dan 2021 itu online semua ya. Tapi kalau 2019 ke bawah kan pasti itu offline, di mana saya memang menjadi pembicara yang secara sungguhan di panggungnya Sydney, kemudian di India, kemudian di Macau, di Bangkok dan semuanya. Dan semua itu terwujud. Bulan Juli kemarin saya menjadi pembicara juga di dalam main platformnya MDRT. Sayangnya online ya, harusnya itu adalah sesuatu hal yang di panggung besar di hadapan 70 negara ya, agen-agen asuransi di 70 negara. Nah, jadi saya membayangkan ya bagaimana setiap kita apapun profesinya, termasuk saya juga sebagai profesi agen asuransi adalah salah satu profesi yang saya bilang adalah profesi yang berdampak. Pertama karena melalui kehidupan saya, terutama dalam tahun 2021 ini ya, saya lihat ya, passionnya saya di speaking, maka saya boleh bilang hampir setiap minggu speaking ya. Kalau kita 1 tahun ini, kita sudah mau mengakhiri tahun ini kan ya, sudah 48 minggu. Daripada 48 minggu itu, 32 minggunya saya speaking gitu. Jadi artinya kayak in average 1 kali minggu, pasti ada seminggu sekali speaking ya. Dan speakingnya saya tuh baik di Indonesia maupun juga di internasional.
Ada yang mungkin dihadiri seperti hari ini 200 orang, ada yang juga 2.000 orang, ada yang mungkin juga bisa di 5.000 orang. Tetapi total partisipan yang memang pernah mendengarkan speakingnya saya tahun 2021 ini saja 65.000 partisipan. Yang saya membayangkan bahwa melalui kehidupan saya ingin menyemangati, saya ingin memberikan edukasi, saya ingin menginspirasi orang-orang di sekitar saya gitu. Yang sebenarnya kalau mau dibilang, kalau misalnya bukan karena ada industri asuransi ya, tentunya saya tidak bisa melakukannya. Dan yang berikutnya adalah saya memikirkan bagaimana melalui profesi saya sebagai praktisi asuransi, saya membantu masyarakat Indonesia untuk punya profesi perlindungan. Maksudnya apa tuh? Kalau istilahnya tuh uang pertanggungan ya. Kalau misalnya orang beli asuransi dengan uang pertanggungan 1 miliar, artinya pada saat dia meninggal dunia nanti ada uang 1 miliar akan diberikan kepada jandanya atau kepada anak-anaknya. Nah, akhirnya saya fokus gimana caranya tahun ini saya ingin mencetak 100 miliar uang pertanggungan. Jadi ada klien-klien saya yang membeli dengan 500 juta, 1 miliar, 3 miliar, 5 miliar, ada yang terbesar 40 miliar ya. And in total tuh 100 miliar lebih akhirnya tercapai dalam tahun 2021 ini. Dan itu yang memberikan pada saya tuh satu pemahaman gitu ya, bahwa apa yang saya lakukan di sini bukanlah cuma apa yang saat ini saja. Karena uang asuransi itu kan satu hal yang pasti ya. Kematian itu satu hal yang pasti. Kita nggak tahu kapan itu terjadi, bisa saja misalnya tahun depan, bisa saja diklaimnya itu 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, or even after I'm no longer at this on this earth. Tapi saya tahu bahwa ketika saya memberikan uang itu, pasti someone will say thank you, ya pasti seseorang akan mengatakan terima kasih karena saya pernah mampir dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya mereka bisa menerima sebuah uang di dalam masa-masa mereka mengalami kesulitan. Makanya saya selalu katakan bahwa profesi agen asuransi is a very beautiful profession karena kita menjadi sahabat dalam masa-masa kegelapan. Bayangkan di dunia ini jikalau tidak ada dokter, ya kan? Dunia pandemi tidak ada dokter, orang pasti akan begitu chaos sekali. Bayangkan dunia ini tidak ada asuransi. Jikalau di dalam dunia ini tidak ada asuransi, betapa gelapnya dunia kita. Tapi bersyukurlah kita punya asuransi, bersyukurlah ada AJI, bersyukurlah ada namanya produk asuransi, dan jikalau nanti kelak kalian ingin memiliki profesi juga sebagai praktisi asuransi, ayo, industri Indonesia, industri asuransi di Indonesia masih sangat membutuhkan. Tadi dikatakan penetrasinya kita baru 7% dari masyarakat, ya baru 19 juta yang masih yang baru memiliki asuransi. Masih banyak tuh 200-an orang juta yang belum mengenal asuransi. Itu sebabnya AAJI memberikan literasi terus-menerus kepada semua kalangan umum maupun juga kepada kalangan mahasiswa. So, akhir kata, teman-teman semuanya, jikalau nanti ada pertanyaan atau misalnya ingin connect dengan saya, silakan ya, bisa connect dengan sosial media saya di Instagram, Facebook, atau LinkedIn, atau email ya. Ini boleh sekali di screenshot saja. Dan saya harapkan bahwa setiap kita bisa punya big dream, punya big hope, ya, big spirit, big action, and big success. Sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Firman. Wow, tepuk tangan dong untuk Bu Miliana. Luar biasa ya, Bu. Dan tadi saya sampai speechless banget nih, tadi bercerita Bu Miliana tentang mimpinya, ya. Bu Miliana bercerita tadi dengan mimpi-mimpinya, dan salah satu mimpi yang sangat luar biasa sudah terwujud adalah menjadi best country chair, yaitu dari MDRT di bisnis asuransi. Nah, Bu, kalau saya boleh tanya sedikit nih, Bu, ini kebetulan sudah banyak sekali nih, ada teman-teman yang chat, sepertinya Bapak, teman-teman pelajar dan mahasiswa ini udah mulai terkesima nih, Bu, dengan apa yang sudah Bu Miliana sampaikan tadi. Nah, sebagai womanpreneur sukses dan seorang ibu dan seorang istri ya di rumah, bagaimana sih Bu Miliana untuk mengeksekusi tadi Bu Miliana menyampaikan mengenai balance life. Nah, bagaimana sih Bu balance life antara keluarga dan karir yang saat ini yang tadi berkaitan dengan mimpi sudah mulai satu-satu terwujud, Ibu? Ya, thank you ya. Jadi memang memiliki balance life itu sebuah hal yang challenging. Makanya tergantung profesi apa yang kita miliki. Nah, saya bersyukur banget dengan sebagai profesi agen asuransi, maka dimungkinkan untuk saya bisa punya waktu yang lebih leluasa, lebih bebas, ya kan. Makanya saya berpindah dari dosen menjadi seorang womanpreneurship, jadi praktisi asuransi karena jam kantornya bebas, jam apa ya, nggak terikat dengan waktu, sehingga saya masih bisa mendampingi anak saya ketika dia misalnya memang mau sekolah, mau pentas, mau ke dokter, dan sebagainya, gitu kan. Nah, terlebih lagi dalam masa pandemi, ini satu hal yang sangat luar biasa banget ya. Ternyata menjadi profesi praktisi asuransi dalam masa pandemi itu enak banget. Dalam artian, kalau dulu kita harus ketemu klien itu harus benar-benar face to face, harus ketemu traveling ya,
harus misalnya ketemu di Starbucks lah, atau ke kantornya, atau ke rumahnya. Tapi dengan menjadi seorang praktisi asuransi di masa pandemi ini, dan saya percaya juga itu akan menjadi pola bagi ke depannya, semuanya bisa dilakukan dengan secara digital, secara online. Saya bertemu dengan nasabah itu melalui Zoom setiap hari, gitu kan ya. Kemudian juga saya masih bisa punya waktu untuk makan siang bersama dengan anak saya karena mereka juga sekolahnya online. Kayaknya itu satu hal yang menurut saya tuh menjadi lebih balance life, di mana kita itu bisa punya waktu kebersamaan bersama dengan anak-anak di rumah. Dan Sabtu dan Minggu kita juga bisa pakai waktu itu untuk kita bisa olahraga bersama, gitu. Kita bisa punya kebersamaan untuk kita berfellowship. Jadi kalau menurut saya adalah apa ya, balancing life itu sangat-sangat bisa dimungkinkan dengan saya sebagai seorang praktisi asuransi, karena pekerjaannya itu menopang. Before pandemi aja sudah menopang, apalagi di dalam masa pandemi gitu loh Pak Firman ya. Wow, luar biasa. Dan setuju ya Bu Mili bahwa bisnis asuransi suatu bisnis yang tidak terikat ruang dan waktu ya Bu. Jadi Betul. bisa kerja di mana aja, kapan aja. Sekarang udah pakai gadget secara virtual. Yang penting satu teman-teman ya, ada kuotanya. Kalau nggak ada kuotanya nggak bisa gitu kan ya. Yang penting kuota full, bisa kerja dari mana aja gitu Bu Mili ya. Nah Bu Mili mungkin bisa berbagi tips dengan teman-teman pelajar dan mahasiswa yang saat ini hadir bersama kita, bagaimana sih cerdas secara finansial? Oke, cerdas finansial itu tentunya dimulai dari sejak kita memang masih menjadi mahasiswa ya. Kalian kan memang belum mulai bekerja atau menghasilkan income, tapi kan mungkin sudah menerima income dari orang tua ya, dalam arti uang jajan atau uang saku. Nah, dari situ tuh kita belajar mengelola uang, di mana apa yang kalian terima itu tidak dihabiskan semua, ya. Jadi pokoknya pemasukan dengan pengeluaran ya harus ada savingnya. Nah, mulai nanti ketika kelak kalian akan nanti mulai masuk dalam dunia pekerjaan gitu ya, kalian akan mulai tuh bagaimana meningkatkan savingnya. Nah, saving itu nanti akan dibagi menjadi beberapa sistem ya. Kita bilang tuh ya tabungan jangka pendek, tabungan jangka panjang gitu kan ya. Nah, tabungan jangka pendek kalian bisa taruh di deposito ya, kalian bisa taruh misalnya apa yang disimpan di deposito tabungan. Tetapi kalau tabungan jangka panjang, salah satunya adalah melalui asuransi. Jadi lihatlah asuransi itu sebagai salah satu bentuk investasi kalian untuk jangka panjang yang akan dipakai pada saat nanti kalian membutuhkannya. Nah itu ya, jadi buat teman-teman semuanya untuk bisa punya satu horizon yang cukup panjang, bukan cuma sekedar bulan ini habis, bulan ini habis, bulan ini habis, tapi bagaimana juga bisa menyisihkan. Dan dari disisihkan itulah mulai juga untuk memikirkan tentang bagaimana savingnya. Dan saya berharap bahwa teman-teman semua di sini juga mengecek kembali ya, apakah orang tua kalian punya asuransi? Ya, apakah kalian sendiri juga diasuransikan atau tidak? Karena kalau orang tua kalian nggak diasuransikan, kalau sampai orang tua kalian sakit, kalian juga loh yang akan harus menanggungnya gitu kan ya. Demikian juga kalau kalian sendiri yang sakit dan kalian tidak terasuransikan, orang tua kalian juga yang akan susah. Nah, jadi bagaimana kita bisa punya satu perlindungan buat keluarga, yaitu adalah ketika setiap member dari family, baik anak maupun orang tua itu terasuransikan. Dan kita boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Miliana, luar biasa pada sore hari ini yang sudah berbagi dengan teman-teman pelajar dan mahasiswa yang saat ini hadir. Intinya adalah satu, harus cerdas finansial ya. Apalagi saat ini coffee shop merajalela di mana-mana, tapi jangan lupa menabung teman-teman ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Miliana. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Miliana. Terima kasih Bu Miliana Martin untuk sharingnya pada sore hari ini.